Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kalimat yang efektif. Sebelum sampai pada kalimat yang efektif, yuk sama-sama kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan kalimat. Garis Keras menjelaskan bahwa kalimat adalah bentuk bahasa yang digunakan untuk menuangkan gagasan, ide, pemikiran secara terbuka agar dapat dikomunikasikan dengan orang lain. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kalimat yang efektif? Garis Keras menjelaskan bahwa kalimat yang efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan, perasaan, ide dari pembicara maupun penulis. Selain itu, kalimat efektif juga dapat memunculkan atau mampu memunculkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar maupun pembaca. Nah, di dalam kalimat efektif memiliki ciri-ciri. Ada beberapa ciri-ciri dalam kalimat efektif, yuk sama-sama kita bahas. Yang pertama ada kesatuan gagasan. Yang kedua koherensi, variansi, penekanan, kehikmatan, dan logika atau penalaran logika. Nah, dalam kesatuan gagasan ini, teman-teman boleh memiliki satu ide maupun dua ide asal dapat membentuk kesatuan gagasan yang utuh. Kemudian koherensi ini adalah timbal balik antar unsur yang membentuk kalimat. Kemudian yang ketiga ada variasi. Dalam variasi ini tentunya berbeda dengan repetisi, tapi variasi ini lebih kepada menganeka-ragamkan pilihan kata agar dapat menarik minat pembaca maupun menulis atau agar tetap dapat menarik minat baca maupun penulis. Kemudian ada penekanan. Di dalam penekanan kalimat yang efektif ini lebih kepada kata-kata yang penting saja, teman-teman. Terus kemudian ada kehikmatan. Dalam kalimat yang efektif tidak boleh ada pemubaziran kata. Nanti akan sama-sama kita bahas apa sih yang dimaksud dengan kehikmatan atau pemubaziran kata. Nah, kemudian ada penalaran logika. Teman-teman, di dalam kalimat yang efektif tidak boleh ada makna yang ganda. Tidak boleh ada kalimat yang memiliki makna ganda. Yuk sama-sama kita lihat contoh dari masing-masing ciri-ciri kalimat yang efektif. Yang pertama, di kesatuan gagasan. Saya punya satu contoh untuk kesatuan gagasan. Ada kesatuan gagasan yang jelas dan ada kesatuan gagasan yang tidak jelas. Nah, dimulai dari yang pertama. Kesatuan gagasan yang jelas itu seperti apa contohnya? Kalimatnya seperti ini, teman-teman. Dia telah meninggalkan rumahnya jam 6 pagi dan telah berangkat dengan pesawat 1 jam yang lalu. Nah, di dalam kalimat ini memiliki dua ide, tetapi dia tetap membentuk dalam kesatuan gagasan yang utuh. Itu adalah kesatuan gagasan yang jelas. Kemudian ada satu lagi, kesatuan gagasan yang tidak jelas. Contohnya seperti apa? Kebutuhan akan makan oleh manusia tidak dapat menunggu sampai hari besok. Kebutuhan akan makan manusia tidak dapat menunggu sampai hari besok. Itu tidak memiliki kesatuan gagasan yang jelas. Kemudian ada koherensi. Tadi koherensi disebutkan adalah hubungan timbal balik antar unsur kalimat. Nah, contoh dari koherensi ini seperti apa? Koherensi itu ada dua, ada yang baik dan ada yang tidak baik atau rusak. Tentu yang kita gunakan adalah koherensi yang baik. Bagaimana contohnya dari koherensi yang baik? Adik saya yang paling kecil memukul anjing di kebun kemarin pagi dengan sekuat tenaga. Itu adalah contoh dari koherensi yang baik. Lalu bagaimana dengan koherensi yang tidak baik? Adik saya yang paling kecil memukul dengan sekuat tenaga kemarin pagi di kebun anjing. Itu adalah salah satu contoh dari koherensi yang tidak baik. Jadi kalimatnya tidak padu, tidak koheren. Oke. Selanjutnya ada di variasi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa variasi adalah menganeka-ragamkan pilihan kata supaya tetap menarik minat pembaca maupun pendengar. Nah, seperti apa contohnya? Saya menggunakan variasi sinonim kata ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. 1000 puspa di taman bunga, 1000 wangi menyegar cita. Nah, kata puspa dan kata bunga ini adalah satu kesatuan yang sama, tapi digunakan dalam satu kalimat. Itu adalah variasi. Satu lagi,
dari renungan itulah penyanyi menemukan suatu makna, suatu realitas yang baru, suatu kebenaran yang menjadi ide sentral yang menjiwai seluruh puisi. Ada 3 kata yang merupakan variasi yang sama ini, teman-teman. Apa saja? Suatu makna, suatu realitas yang baru, dan kebenaran digunakan dalam satu kalimat. Ya. Terus kemudian ada penekanan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam penekanan itu ada hanya kata-kata yang penting saja. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Anak itu rajin dan jujur. Nah, kata yang ditekankan adalah kata rajin dan kata jujur. Kemudian ada penekanan pada partikel. Contohnya saya menggunakan partikel pun. Kami pun turut dalam kegiatan itu. Maka kata yang ditekankan adalah kami pun. Selanjutnya adalah kehematan atau tidak memubazirkan kata atau tidak ada kemubaziran kata. Apa saja contohnya? Misalkan seperti ini. Ada kalimat bahasa Indonesia adalah bahasa yang baku misalkan. Atau seperti ini. Bahasa Indonesia adalah merupakan bahasa persatuan Indonesia. Nah, ada 2 kata yang sama maknanya digunakan dalam satu kalimat, tapi berjajaran seperti itu. Contohnya yang tadi saya sampaikan, bahasa Indonesia adalah merupakan bahasa persatuan Indonesia. Teman-teman bisa menggunakan salah satu saja, boleh menggunakan adalah dan boleh menggunakan merupakan. Misalkan seperti ini, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan Indonesia. Ya, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Boleh menggunakan seperti itu. Ada satu contoh lagi, para siswa-siswa pergi ke perpustakaan. Nah, kalimat itu termasuk kalimat yang tidak efektif, teman-teman, karena ada pemubaziran kata. Bagaimana supaya kalimat itu menjadi kalimat yang efektif? Teman-teman bisa merubahnya menjadi seperti ini. Para siswa pergi ke perpustakaan atau siswa-siswa pergi ke perpustakaan. Nah, itu juga termasuk kalimat yang efektif. Kemudian yang terakhir ada penalaran atau logika. Teman-teman, tadi saya sudah sampaikan bahwa penalaran atau logika ini menghindari makna yang ganda supaya tidak ada makna ganda dalam kalimat yang efektif. Oke, bagaimana contohnya? Contohnya kalimat yang tidak efektif dulu ya. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Itu adalah makna yang ganda. Mahasiswa yang terkenal ataukah perguruan tinggi yang terkenalnya? Nah, bagaimana supaya menjadi kalimat yang tidak memiliki makna ganda dan menjadi kalimat yang efektif? Teman-teman bisa merubahnya seperti ini. Mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Atau teman-teman juga bisa merubahnya seperti ini. Mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, besok kita akan membahas tentang materi masih sama, kalimat yang efektif. Kita akan berlatih lebih jauh lagi tentang kalimat yang efektif. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.